Kenapa sih agama-agama kuno Nusantara pada dimusnahkan dan diganti ke agama baru yang sifatnya monoteisme? Padahal setelah saya pelajari, justru agama-agama kuno lebih mengajarkan pemeluknya untuk mengalami penyatuan mistik dan kemanunggalan dengan sang sumber dari segala kehidupan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Dalam arti, agama kuno justru lebih detail dalam mengajarkan ilmu ketuhanan. Banyak orang berpikir bahwa agama-agama kuno tersebut sengaja disingkirkan dan sengaja diganti dengan agama monoteisme yang berasal dari Timur Tengah demi alasan perdagangan dan politik. Tapi ada alasan lain mengapa agama-agama kuno tersebut disingkirkan, dan mungkin alasan ini akan sangat berbeda dengan keyakinan para budayawan dan pejalan spiritual pada umumnya. Apakah kalian siap mendengar alasan ini? Di era perdagangan Islam dan era penjajahan Eropa, agama monoteisme banyak masuk ke Nusantara dan menggeser agama-agama kuno, hingga akhirnya mayoritas penduduk Indonesia sekarang memeluk Islam dan Kristen. Ajaran kemanunggalan atau penyatuan mistik dengan sang ilahi ini pun yang notabene menjadi inti dari ajaran-ajaran kuno menjadi hal yang langka untuk diketahui, bahkan malah dianggap sesat dan tabu untuk dilaksanakan. Dulu sebelum agama-agama asing masuk ke Nusantara, nenek moyang kita sudah memiliki sistem kepercayaan sendiri. Namun, sejarah mainstream di sekolah menyebut sistem kepercayaan ini sebatas hanya animisme dan dinamisme saja. Padahal makna dan prakteknya jauh lebih dalam daripada itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, animisme adalah kepercayaan kepada roh yang mendiami sebuah benda, entah itu pohon, batu, sungai, dan sebagainya. Animisme juga mencakup animatisme, yakni kepercayaan bahwa kehidupan, kekuasaan, dan perasaan semuanya meresap atau menyatu bahkan di lingkungan fisik sekalipun. Menurut Maria Susaida Famoni, seorang penulis di bidang agama, ia menyebutkan bahwa animisme sebenarnya adalah cikal bakal lahirnya agama. Menurut E.B. Taylor, seorang antropolog di abad 19, animisme adalah segala bentuk kepercayaan terhadap makhluk-makhluk berjiwa yang meliputi kepercayaan bahwa manusia mempunyai jiwa yang tetap bertahan setelah kematiannya, dan juga kepercayaan bahwa ada makhluk-makhluk berjiwa lainnya selain manusia dan hewan. Dalam animisme, manusia dianggap bertalian dengan makhluk yang bernyawa, khususnya makhluk halus atau roh-roh, entah itu roh jahat atau roh baik, yang dipercaya memiliki kekuatan adikodrati melebihi manusia. Misalnya arwah leluhur atau roh-roh yang dipercaya menguasai alam, sumber mata air, sungai, dan masih banyak lagi. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap segala sesuatu yang mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Menurut Eccles dan Sadili dalam buku mereka yang berjudul An English-Indonesian Dictionary, dinamisme didefinisikan sebagai keyakinan akan daya atau kekuatan yang berada dalam zat suatu benda dan diyakini bisa memberikan berkah atau bahaya. Daya atau kekuatan ini dianggap sebagai suatu kesaktian, dan ini bisa berasal dari api, batu, air, pohon, hewan, bahkan manusia atau benda-benda lain di muka bumi. Banyak orang yang berpendapat bahwa dinamisme adalah lanjutan dari animisme. Dulu, masyarakat kuno sangat yakin bahwa kekuatan gaib atau kesaktian bisa menolong mereka. Untuk bisa mendapatkan pertolongan dari kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan ritual atau sesaji atau penyembahan. Dan karena kini kita telah banyak menganut agama monoteisme yang langsung melakukan penyembahan terhadap Tuhan, kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme ini lantas dianggap terbelakang karena mereka dikira hanya sebatas menyembah pohon, patung, candi, atau benda-benda lainnya. Padahal bukan seperti itu cara kepercayaan kuno bekerja. Justru bisa dibilang kalau mau jujur nih, malah kepercayaan atau agama-agama kuno yang dianggap primitif itu malah jauh lebih berketuhanan loh dibandingkan dengan agama-agama monoteisme lain. Kenapa bisa begitu? Begini penjelasannya. Sisa-sisa dari ajaran agama kuno tersebut sebenarnya masih ada di Nusantara, walaupun sifatnya sekarang lebih ke filosofi atau spiritualnya saja. Dalam pendataan KTP pun, kepercayaan ini dimasukkan dalam kategori kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga agama-agama kuno seperti Kapitayan, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan masih banyak lagi, akhirnya dimasukkan dalam kategori kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di zaman kerajaan Hindu-Buddha masih eksis, mulai dari zaman kerajaan Singosari
hingga kerajaan Majapahit, spiritualitas dari ajaran-ajaran kuno ini masih dianut dalam agama resmi mereka, yakni agama Siwa Buddha. Di zaman tersebut, praktek spiritual Tantra masih lazim dijalankan, dan konon praktek Tantra di Nusantara itu berbeda dengan praktek Tantra di India, sebab Nusantara memiliki corak spiritual sendiri yang tidak lepas dari akarnya, yakni spiritual Jawa kuno, dan kalau ditelusuri, kemungkinan ini juga warisan dari peradaban Sundaland yang sekarang tenggelam karena banjir besar Nabi Nuh. Filosofi Tantra sendiri banyak dijelaskan dalam buku Tantra berikut ini. Inti dari ajaran Tantra yang juga merupakan inti dari ajaran agama-agama kuno adalah tentang hakikat penyatuan mistik atau kemanunggalan antara Tuhan dengan makhluknya, atau antara Atman sebagai esensi manusia menyatu dengan Brahman sebagai esensi semesta. Dalam filosofi Tantra, Tuhan atau Brahman merupakan esensi dari segala jenis ciptaan yang ada di alam semesta ini. Percikannya menjadi cikal bakal semua materi yang ada di dunia, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Karena itu dalam filosofi Tantra dan juga ajaran-ajaran kuno lainnya, setiap benda dan makhluk dikatakan merupakan perwujudan Tuhan. Kita bisa melihat esensi Tuhan di mana-mana, baik di orang lain, di alam, di rumah, di hewan, maupun di tumbuhan. Karena esensi Tuhan ini ada di mana-mana dan melingkupi segala sesuatu, maka itulah nenek moyang kita kerap memberikan sesaji dan persembahyangan kepada benda-benda tertentu yang dianggap sangat berguna bagi kehidupan. Karena itu merupakan bentuk penghormatan nenek moyang kepada esensi Tuhan yang melingkupi benda-benda di sekitar mereka. Dalam buku Tantra sendiri, hakikat Tuhan atau Ong juga berupa getaran semesta yang terbentuk dalam gelombang kuantum yang terhubung dalam diri manusia. Tidak hanya dalam diri manusia, tapi gelombang kuantum juga menjadi cikal bakal semua makhluk dan benda di semesta ini. Ini selaras dengan penjelasan fisika kuantum yang dijelaskan dalam buku Yang Jauh Tersembunyi. Dalam fisika kuantum, kita semua, mau manusia, hewan, laut, api, udara, tanah, bahkan binatang sekalipun, semuanya terdiri dari atom-atom penyusun yang melimpah. Atom sendiri setelah diteliti lebih dalam, di dalam intinya ternyata terbuat dari zarah atau partikel subatom yang tersimpan dalam sebuah medan kuantum atau getaran kuantum yang saling berhubungan satu sama lain. Karena itulah dalam agama-agama kuno kita dikatakan saling terhubung di dunia ini. Setidaknya secara getaran kuantum kita ini saling terhubung. Secara makrokosmos kita adalah satu kesatuan yang membentuk sistem kehidupan dan kesadaran yang kompleks dan indah. Inilah yang menjadi kesadaran nenek moyang kita di zaman dulu. Manusia yang sudah menyadari hakikat ini dan sudah melebur menjadi satu dalam semesta, dikatakan juga sudah melebur dengan Tuhannya, dan ia dikatakan sudah mengalami pencerahan. Namun memang pencerahan itu tidak serta-merta akan manusia alami saat dewasa. Karena itu, dulu dirumuskan ajaran Tantra yang mengambil spiritualitas asli Nusantara yang sudah lama dipahami oleh leluhur kita sebelum agama-agama asing masuk, yang dipadukan dengan ritual dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dalam ajaran Tantra sendiri, jalan untuk mencapai pencerahan atau kemanunggalan atau penyatuan mistik dengan Tuhan itu bisa diraih melalui dua cara, yakni cara kiri atau cara kanan. Di zaman Kali Yuga inilah banyak orang yang mempraktekkan Tantra kiri sebagai jalan menuju penyatuan mistik. Dan berhala seperti patung dewata atau raksasa dulu banyak digunakan dalam ritual-ritual Tantra kiri sebagai simbol pemujaan terhadap dewata dan raksasa di dalam diri. Dalam filosofi Tantra, setiap dari kita ini memiliki dua sifat yang dualisme, yakni sifat dewata dengan sifat raksasa. Dengan sifat kedewataan inilah manusia jadi bisa memiliki sifat-sifat baik dalam diri. Namun manusia juga memiliki sifat raksasa, di mana karena ada sifat raksasa di dalam diri, manusia bisa tergerak karena ego dan nafsu. Nah, praktek Tantra ini bertujuan untuk meruat sifat-sifat raksasa ini dengan cara menaikkan energinya menjadi energi kedewataan. Sehingga setelah manusia itu selesai dengan sifat-sifat raksasanya, manusia bisa mengalami peningkatan kesadaran hingga mengalami penyatuan mistik atau kemanunggalan dengan Sang Pencipta. Praktek spiritual mirip Tantra ini tidak hanya ada di Nusantara. Di zaman-zaman kuno, praktek serupa juga bisa kita temukan di peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, Eropa, bahkan Arab sekalipun. Berhala sendiri merupakan simbol dari sifat kedewataan dan raksasa dalam diri yang dalam ritual Tantra diwujudkan dalam bentuk patung atau gambar yang kemudian dirituali sehingga tampak seperti disembah. Padahal yang disembah bukanlah berhalanya. Berhala hanya sarana bagi pelaku ritual untuk bisa
berusaha mencapai kesadaran yang lebih tinggi hingga mencapai sensasi atau penyatuan mistik atau kemanunggalan. Namun, tantra kiri ini sering disalahgunakan oleh para pelaku spiritual. Bukannya dilaksanakan untuk mencapai penyatuan mistik, tantra kiri ternyata malah disalahgunakan sebagai sarana mencari kesaktian belaka untuk kepentingan ego dan nafsu yang lebih besar, hingga akhirnya merusak tatanan sosial dan meresahkan masyarakat. Karena itu, tak heran jika dulu banyak pelaku tantra kiri yang akhirnya menjadi dukun santet, dukun tenung, atau dark triad yang sangat jahat dan manipulatif. Inilah yang membuat praktek tantra kiri berikut berhalanya itu dihancurkan. Selengkapnya akan lanjut ke part 2, dan bagi kalian yang ingin mendapatkan buku dalam video ini, kalian bisa join live-nya di TikTok jam 9 malam. Kalau tidak ada halangan, jadwal live akan diumumkan di TikTok saya, jadi jangan lupa follow TikTok saya di @lialustari29.